Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusting Ramadhan Ardiawan, NIM akhir 126 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan resume arsitektur Nusantara. Yang pertama itu ada arsitektur. Arsitektur mengajarkan kita untuk menganalisiskan suatu angan-angan atau cita-cita menjadi sesuatu yang berwujud. Arsitek juga memberikan aneka bentuk, fungsi, dan makna pada wujud tersebut. Arsitektur Nusantara tradisional. Arsitektur yang pertama adalah arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, ahli atau seorang arsitektur tidak dari arsitektur Nusantara biasanya dapat disebut sebagai pandita, bala, utuh, undagi, dan lainnya. Yang ketiga, pedoman dari arsitektur Nusantara dapat berupa teks, tutur, relief, dan lain-lain. Selanjutnya ada arsitektur. Yang pertama, arsitektur berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Yunani kuno, di mana arki dan tekton yang artinya pembangunan utama. Yang kedua, menurut Marcus Vitruvius Filio adalah suatu karya yang memenuhi syarat harus terdiri dari formitas, utilitas, dan venutas. Yang ketiga, selain untuk menyampaikan suatu gagasan, karya arsitektur juga harus mengimplementasikan wujud yang fungsional, kokoh, estetik, dan nyaman. Selanjutnya ada pola permukiman tradisional dibagi menjadi 4, yaitu di kawasan pedesaan, di puncak atau ketinggian, sepanjang aliran sungai, sepanjang jalan. Yang kedua ada tipe rumah tradisional, rumah kolong, rumah dibangun di atas tanah, rumah terapung. Selanjutnya di sini ada tipe rumah dan pola permukiman. Selanjutnya ada tradisi. Tradisi dibagi menjadi 6. Yang pertama itu iptek, adat, ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama. Selanjutnya ada ciri-ciri arsitektur tradisional. Yang pertama memiliki tritisan yang lebar, yang kedua terbangun sebagai besar dari kayu, bagian besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, terdapat sambung dengan tali ikat, pasak, paku, kayu atau bambu, menggunakan sandi umpak, mudah dibongkar dan dipasang kembali, rumah sebagai perlambangan. Selanjutnya, Pulau Bali, style Bali Utara, Selatan, Badung, dan Gianyar, acuan Sange Mandala merupakan acuan mutlak dalam arsitektur tradisional Bali. Triangle merupakan sistem pembagian zona atau area dalam perencanaan arsitektur tradisional Bali. Ukuran dimensi rumah arsitektur tradisional Bali memiliki ciri khas yang disebut sikut sata adalah menurut Pak Prof lebih kepada berkaitan dengan anggota pada perumahan. Jadi sikut sata merupakan jumlah. Selain itu, menurut Pak Prof, luasan bangunan bisa lahir dari raya Tesaka. Pulau Jawa memiliki konstruksi yang banyak menggunakan kayu jati. Selain itu, ornamen pintu memiliki samaan dengan arsitektur Bali. Menurut Pak Prof, arsitektur juga dapat sebagai alat pemersatu. Arsitek Jawa memiliki candu yang sangat banyak rumah tinggal. Arsitektur Jawa merumahkan sebagai pendopo. Selain itu, terdapat gerbang sendang dubur merupakan tanda awal arsitektur Jawa Islam. Selanjutnya ada 3, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Yang pertama, Pulau Sumatera memiliki kesamaan dengan di Mesir, makam dijadikan karya arsitektur makam batu atau lembah bersama. Yang pertama ada rumah hias, merupakan rumah tradisional yang ada di luar Pulau Sumatera. Yang kedua, mentawai, rumah panjang menyerupai rumah yang disambung-sambung. Rumah gadang memiliki bentuk atap yang menarik yang menyerupai tanduk kerbau. Batak Toba Sumut, rumah adat yang memiliki atap menyerupai perahu. Batak Simalungun memiliki konstruksi menarik di dalam kolomnya yang menggunakan jajaran secara horizontal. Arsitektur Lampung menggunakan sistem kolong pada rumah adatnya. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan, rumah bentang atau rumah panjang merupakan kumpulan dari lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Arsitektur Balikpapan, arsitektur kearifan lokal yang dikembangkan
diterapkan oleh Belanda. Arsitektur Palangkaraya memiliki rumah arsitektur di atas permukaan sungai. Banjarmasin memiliki rumah adat yang sama dengan Palangkaraya. Pulau Sulawesi memiliki 7 suku. Arsitektur Makassar yang memiliki kepribadian kosmologi. Bojo House memiliki struk bangunan yang terapung dari permukaan laut. Arsitektur Toraja memiliki pola permukiman yang sama dengan di Nias atau Penglipuran. Arsitektur Manado memiliki entrance di tengah dan atap masih menggunakan seng. Arsitektur Gorontalo memiliki kesamaan dengan arsitektur di Manado, di mana entrance terletak di tengah. Pulau Lombok, arsitektur yang memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Rumah Senaru Lombok yang memiliki kesamaan rumah adat di Bali. Permukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Penglipuran. Sesak House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Lombok memiliki ikon bangunan lumbung. Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo. Rumah Membatanggung Sumba merupakan sebuah perkampungan. Wairebo rumah yang memiliki bentuk pucuk. Sini arsitektur mempunyai ide, konsep, dan tema. Selanjutnya ada wujud arsitektur. Aplikasi nilai makna lokal pada arsitektur mendatang, arsitektur masa lalu, plus arsitektur masa ini sama dengan regionalisme arsitektur. Selanjutnya ada timur, dibagi menjadi satu. Gawek merupakan rumah adat yang ada di Kupang dan menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Yang kedua ada Irian, memiliki rumah adat Kariwari dan Hongai. Kariwari dibukan dengan bangunan suci bagi masyarakat Irian. Honai, rumah adat yang memiliki bentuk melingkar. Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah Lamin, namun Jayapura Beach House terapung. Arsitektur Kalimantan. Pengertian arsitektur Nusantara berasal dari akan kata Nusa dan Antara, yang artinya pulau yang memiliki anggara atau jarak, contohnya Jawa ke Kalimantan, dan antara dan atau jarak yang memisahkan. Selanjutnya rumah Lamin Kalimantan Timur. Rumah Lamin memiliki ukuran menyesuaikan kebutuhan panjang. Rumah Lamin berkisaran antara 100 sampai 200 meter dan lebarnya antara 20 sampai 25 meter serta dapat menampung 60 keluarga. Secara umum pembagian rumah Lamin sebagai berikut. Struktur utama bangunan rumah adat Lamin memiliki kolom utama yang menopang bangunan dan kolom kecil di samping-sampingnya. Bahan material yang digunakan rumah adat Lamin adalah kayu, karena di Kalimantan sangat kaya dengan hasil kayunya. Selanjutnya ada arsitektur Sumba, Uma, Batu Tangguh, Sumba. Secara umum, Sumba atau rumah asli Sumba terbagi menjadi 3 lapisan dengan bentuk yang sudah ditulis di atas. Bagian atas yang berupa menara menjulang adalah lapisan pertama. Fungsinya selain sebagai tempat penyimpanan benda keramat, juga sebagai tempat bersemayam merapu. Merapu adalah kepercayaan asli orang Sumba terhadap alam roh, arwah leluhur, dewa atau dewi dan sejenisnya. Adapun lapisan kedua adalah bagian tengah rumah untuk aktivitas sehari-hari, sebagai tidur, memasak, dan berbincang. Sementara lapisan ketiga atau yang paling bawah adalah tempat memelihara binatang, ternak, atau kayu bakar. Arsitektur Sumba, rumah batu Sumba, rumah adat Sumba, rumah dengan pintu utama menghadap timur atau barat, pemasangan tiang pancar berurutan dari pertama yang dekat pintu utama, pemasaran rangka sekitar tiang dari dasar sampai atap saling diikat tanpa paku. Pemasangan rangka, lebar puncak atap menggunakan rentang tangan kepada kepala keluarga.
Selanjutnya yang warna hijau pintu masuk wilayah perempuan, ada yang di depan sisi kiri, pintu utama atau belakang. Yang warna abu tidak boleh disinggahi perempuan. Yang warna biru batas laki-laki dan perempuan. Yang warna merah wilayah laki-laki. Selanjutnya arsitektur Flores. Rumah adat baru nih, yang rumah adat Flores merupakan rumah tradisional salah satu suku Manggarai yang mempunyai bentuk seperti topi kerucut yang hanya dapat kita temui di desa Wea Rebu, Pulau Flores, Nusantara Tenggara Timur. Rumah adat Flores ini juga hanya tinggal 9 unit, dengan Wea Rebu sendiri terletak di atas lembah yang dikelilingi penggunanya dengan hutan yang sangat lebat dan letaknya sangat terpencil serta berada jauh dari desa-desa lainnya. Desa tersebut terletak pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dengan hawa yang cukup dingin. Arsitektur Flores, sebuah prasasti mengangkat Pura Besakih, dibangun pada tahun 1286 oleh Sri Makadeya dan para pengikutnya. Untuk mengetahui seperti yang terjadi sejak abad ke-13 tentang Pura Besakih dibangun oleh Resmar dan para pengikutnya ini yang sudah berkembang, dan kamar ini dikerjakan oleh arsitek Made Widnyana. Selain itu, Pak Made pernah sebagai ketua ya Bali, berprofesi sebagai arsitek belangkangan, nggak lebih senang atau lebih fokus di dunia fotografi dan mungkin sedikit mencatat beberapa poin yang berkaitan kegiatan pada saat ada puncak-puncak acara penting sehingga umat Hindu begitu banyak datang, dan ini rasanya di pemerintahan Pak Koster dan Pak Mangku ada perbaikan-perbaikan atau peningkatan kualitas di sekitar Pura Besaki. Itu ada pro dan kontra, kenyataan sudah jadi dan semoga bisa dimanfaatkan dan tidak merusak atau mengubah nilai-nilai sakral yang ada di Pura Besaki. Selanjutnya ada Istana Raja Puri Denpasar. Arsitektur tradisional Bali atau lokal arsitektur. Dalam hal ini arsitektur Bali sangat ketergantungan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Sebagai perbandingan, pada pertemuan kali ini mengambil contoh di Puri Denpasar, di mana di sini menjelaskan keadaan Puri yang menganut kepercayaan masyarakat Bali. Kerajaan-kerajaan Bali pada saat itu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat kerajaan Kesiman. Contohnya kerajaan Kesiman sangat besar memegang perekonomian yang ada. Oleh sebab itu pada masa kerajaan tersebut sudah ada fasilitas jalan dari Kesiman sampai ke Kuta. Istana Puri ini hancur ketika 1906 terjadi perang Puputan Badung. Jadi perang antara kolonial Belanda dengan Raja Puputan, Raja Badung. Puputan itu habis-habisan, jadi beliau meninggal dan luluh lantak Puri yang dibangun sejak beberapa ratus tahun lalu sebelum peradaban luas. Puri hanya sekitar 171 kali 150 meter. Selanjutnya itu ada Majapahit. Majapahit. Kerajaan Majapahit ini situsnya keraton yang ada di Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ada mencapai 184 hektar di seluruh lingkungannya, tetapi intinya hanya 13 hektar dibanding dengan yang ada di Denpasar tadi. Denpasar agak lebih daripada sekitar 2 hektar kalau luas inti dari Keraton Yogyakarta. Majapahit dan pusat kekuasaan pada abad ke-9 ditemukan bahwa mulai dirintis oleh Majapahit berdiri, sehingga ketika tahun 1293 Majapahit berdiri merupakan kerajaan Hindu terbesar. Jika bakal menuju Majapahit itu merupakan sumbang sih besar pada kekuasaan yang ada di Nusantara. Dan kalau kita lihat bahwa pagoda yang ada di dinasti Tang di Cina itu adalah hampir bersamaan dengan juga yang terjadi pembangunan candi bakal
Kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan sama dengan itu juga jadi titik Sriwijaya memang pusat kekuasaan pada abad itu adalah kerajaan di dinasti Tang di Cina. Selanjutnya ada The Last Emperor di Beijing Provided City. Kerajaan yang terlahir di Beijing dikenal sekarang dengan Forbidden City, itu memiliki luas 72 hektar, 980 bangunan, dan lebih dari pada 8.000 ruangan. Juga disebut sebagai kota terlarang, jadi ini bisa dibayangkan pada zaman di mana dinasti Ming dan dinasti Qing yang dikembangkan di sana itu antara 1420 sampai dengan kerajaan 1924, jadi hampir bersamaan dengan kerajaan Majapahit. Kalau itu yang mengadakan musibah ke peradaban Wijaya, tapi yang kata tokoh daripada kerajaan Majapahit berani melawan katakan kerajaan yang begitu jauh, begitu besar. Selanjutnya ada Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus di mana bangunan ini merupakan arsitektur gabungan dari budaya Bali dan Jawa, di mana dilihat dari penggunaan material yang bisa dilihat memiliki ciri khas bebadungan dengan nuansa yang kental dengan nuansa Bali. Pada bagian belakang dari bangunan ini ada bangunan Masjid Ka'bah yang mau dilihat seperti bangunan masjid pada umumnya. Kemudian Istana Basa atau Basa Pagaruyang. Istana Basa Pagaruyang, bangunan ini memiliki nuansa yang khas di mana bangunan ini memiliki atap yang bergelombang menyerupai ombak dan perpaduan dengan penggunaan kayu yang ada pada bangunan ini menjadikan bangunan memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya arsitektur Kalimantan dibagi menjadi 4. Kalimantan Barat ada rumah Banjang, Kalimantan Tengah ada rumah Benteng, Betang, Kalimantan Selatan ada rumah Hubungan Tinggi, Kalimantan Timur ada rumah Lemin. Arsitektur di Irian atau Papua, Kariwari dan Honai. Kariwari dan Honai yang dimana Kariwari merupakan bangunan yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Bangunan Kariwari yang ada di sana berbentuk segi 6, di mana penerapannya menyerupai bangunan wantilan yang di Bali, tetapi bedanya yang di sana berbentuk segi 6. Bangunan Honai, sedangkan Honai merupakan bangunan rumah tinggal yang ada di sana. Rumah Honai memiliki bentuk melingkar yang menyesuaikan dengan orang yang meninggal bangunan rumah Honai tersebut. Selanjutnya, pemahaman arsitektur Nusantara. Pada topik 6 di sini berisi pembahasan mengenai tambahan materi dari pembahasan materi pada topik 5 sebelumnya. Di sini dibahas mengenai perkembangan arsitektur Bali sampai mengenai pengenalan beberapa rumah adat yang ada di Nusantara. Periode dan waktu arsitektur, yang pertama zaman prasejarah, zaman Bali Age, zaman Bali Kuno, zaman Bali Majapahit, zaman penjajahan, masa kemerdekaan. Selanjutnya perkembangan arsitektur Bali. Perkembangan arsitektur Bali dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu masa tradisi, dan masa pasca tradisi. Rumah tradisi yang ada di Jawa Barat itu Buduh, Sulah, Nyanda, Lembak, Banten. Karakteristik bangunan. Rumah adat atau tradisi yang ada di Jawa Barat, Sunda. Karakteristik bangunan rumah. Yang pertama, secara tradisi masyarakat Sunda melestarikan pengetahuan dari leluhur mereka dan gaya hidup tradisional mereka dalam keharmonisan yang akrab dan dengan alam. Yang kedua, rumah-rumah tradisional Sunda bagian besar mengambil bentuk dasar struktur atap lanang. Yang ketiga, atap lanang menjorok yang lebih rumit sebagai dulang napak yang berarti burung mengepakkan sayapnya. Yang ketiga, di bagian samping rumah lumbung padi atau disebut leuwit dalam bahasa Sunda. Terdapat 3 tipe rumah Jawa. Yang pertama, rumah kampung beratap lanang untuk masyarakat umum. Yang ketiga, limasan berkembang dari rumah
kampung untuk masyarakat kelas atas. Yang ketiga, joglo. Joglo digunakan oleh bangsawan. Selain tiga tipe rumah tersebut, terdapat dua tipe lagi yang dikenal dengan tipe tajugan yang umum digunakan untuk bangunan masjid, tipe pegangan, tipe yang memiliki arti sebagai rumah tempat menjemur hasil bumi. Tradisi arsitektur tradisi Maluku. Yang pertama itu rumah Baileo atau balai di Sapura. Yang pertama, Baileo adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku berkurang. Yang kedua, berukuran cukup luas, terdiri dari hanya satu ruangan tanpa sekat. Yang ketiga, pada masa lalu, Baileo juga biasa dijadikan sebagai rumah raja atau kepala desa dan juga tempat beribadah. Yang ketiga, rumah Sasadu di Halmahera Barat. Yang pertama, Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamu atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung. Yang kedua, Sasadu itu sendiri merupakan lambang dari perahu perang terbalik. Yang ketiga, rumah adat Maluku ini terletak di Halmahera Barat. Rumah Sasadu tidak mempunyai pintu dan dinding penutup. Yang ketiga, ada rumah Ibu Lamu di Halmahera Utara. Yang pertama, Ibu Lamu merupakan gabungan dari dua kata, yakni Ibua yang berarti rumah dan Lamu yang berarti besar. Kendati berupa penyebutan, tetapi secara arsitektur bangunan rumah adat suku bangsa Halmahera Utara memiliki persamaan bentuk. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf.